Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar rencana aksi 5 langkah buat sukses negosiasi seumur hidup Anda. Nah, sumbernya ini unik banget. Dari buku Order Out of Chaos karya Scott Walker. Dia ini mantan negosiator penculikan loh. Wah, iya ya. Kedengarannya ekstrim ya. Banget. Tapi misi kita di sini jelas. Kita mau saring nih pengalaman taruhan nyawa ini jadi strategi praktis yang bisa Anda pakai sehari-hari, entah itu pas negosiasi gaji, diskusi sama pasangan, atau ya hadapi klien yang alot gitu. Siap ya? Betul sekali. Justru itu yang menarik, gimana prinsip dari situasi genting kayak gitu ternyata relevan banget buat bangun kesuksesan jangka panjang. Ini bukan cuma trik negosiasi biasa, tapi lebih ke soal komunikasi, pengaruh, sama ketahanan mental. Ini bisa mengubah cara Anda berinteraksi loh. Oke. Mari kita mulai dari fondasinya dulu nih. Langkah 1. Manfaatkan red center batin Anda. Ini soal kemampuan kita mengelola diri sendiri di tengah situasi panas. Maksudnya gimana tuh? Ya, kemampuan buat tetap sadar diri, self-awareness gitu, terus bisa ngatur respons emosi kita, self-regulation, apalagi pas lagi stres atau ditekan. Pernah kan Anda ngerasa dada panas atau pikiran langsung kusut pas dikritik? Nah, red center ini kayak pusat kendali biar kita nggak reaktif. Persis. Negosiasi yang hebat itu mulainya dari dalam diri sendiri kan. Kalau Anda bisa kendalikan red center ini, Anda bisa tetap tenang, mikirnya jernih, fokus ke tujuan. Jadi nggak kebawa emosi sesaat. Bener banget. Biar nggak kejadian tuh pembajakan amigdala ya. Nah, itu dia. Saat emosi ngambil alih logika, menguasai red center ini artinya kita milih secara sadar mau fokus kemana, bahkan pas lagi tegang. Ini krusial banget sih. Oke, fondasi mentalnya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke persiapan praktisnya. Langkah 2. Persiapkan diri untuk menang dan miliki rencana cadangan. Jadi persiapan di sini tuh bukan cuma soal data doang. Tapi juga antisipasi mental ya. Betul. Walker nyebutnya bunch of fives. Intinya, kita antisipasi 5 kemungkinan tantangan utama, terus siapin responsnya. Penting juga punya, semacam battle rhythm atau rutinitas buat jaga stamina mental kita. Oh ya, ada juga latihan tindakan segera nih kalau emosi mulai nggak karuan. Iya, latihan tindakan segera itu kayak tombol darurat mental ya. Gini loh cara kerjanya. Misalnya Anda mulai ngerasa marah atau panik nih. Pertama, sadari, terus interupsi polanya. Tarik nafas dalam kayak ubah posisi duduk. Oke, interupsi dulu. Terus? Kedua, batasi pikiran negatif itu. Jangan dibiarin berlarut-larut. Walker bilang usahakan kurang dari 90 detik aja. Ketiga, ajukan pertanyaan memberdayakan ke diri sendiri. Misalnya, apa hasil positif yang saya mau dari sini? Gitu. Bukan malah nanya, kenapa sih ini terjadi sama saya? Persiapan proaktif kayak gini ngebangun kebiasaan sukses jangka panjang. Oke, masuk akal. Jadi, dari kelola diri dan persiapan, kita geser ke memahami orang lain. Langkah 3, tingkatkan pengetahuan psikologi negosiasi. Ini soal ngerti cara kerja pikiran kita sendiri, dan pikiran lawan bicara kita tentunya. Kuncinya ada di mana tuh? Di mendengarkan aktif level 5. Ini bukan cuma dengerin kata-kata aja loh ya, tapi bener-bener usaha buat paham perspektif mereka. Dunia mereka tuh kayak gimana? Bukan sekedar nunggu giliran ngomong aja. Ada alat bantunya juga, namanya More Peace. More Peace, iya. Itu akronim yang praktis banget ya. Isinya kan ada minimal encouragers, kayak kita ngangguk atau bilang, oke. Terus open questions, pertanyaan terbuka kayak gimana, apa. Ada reflecting mirroring juga kan? Yang kita ulang beberapa kata kunci lawan bicara. Betul. Misalnya dia bilang, saya frustrasi. Kita bisa respon, frustrasi ya. Terus ada effective pauses, jeda buat mikir. Ada I statements, ngomong dari sudut pandang saya merasa. Sama summarizing. Kita rangkul pemahaman kita. Ingat ya, ini bukan manipulasi loh. Bukan ya? Lebih ke arah apa dong? Lebih ke arah bangun rapport, bangun hubungan baik, dan pengaruh yang basisnya kepercayaan. Kuncinya di sini, empati, yaitu memahami, itu jauh lebih kuat daripada simpati atau sekedar ikut merasakan. Nah, ini penting banget. Seringnya kita malah buru-buru kasih solusi kan? Ini nyambung ke langkah 4. Hindari kesalahan umum negosiasi. Banyak banget jebakan di sini. Jebakan dari diri sendiri atau dari luar? Dua-duanya. Dari diri sendiri misalnya nggak sabaran atau punya bias tersembunyi. Ego kita juga bisa jadi masalah. Dari luar,
Dari sistem misalnya, budaya kantor yang takut gagal, atau prosedur yang kaku. Harus ingat urutan emas komunikasi nih. Dengar aktif dulu, baru empati, terus bangun raport, baru pengaruh. Ujungnya perubahan perilaku. Jangan dilompat-lompat ya urutannya. Iya, jangan pernah. Betul sekali. Kesalahan yang paling umum terjadi mungkin itu tadi, menyelesaikan masalah terlalu dini. Baru dengar keluhan dikit, kita langsung nawarin solusi aja. Padahal bisa jadi akar masalahnya belum kesentuh sama sekali. Wah, iya juga ya. Terburu-buru gitu bisa ngerusak kepercayaan loh, malah nutup pintu buat pemahaman yang lebih dalam. Jadi, ngenalin jebakan-jebakan ini penting buat jaga kredibilitas dan hubungan baik Anda ke depannya. Oke, terakhir nih. Gimana caranya menghadapi orang yang, katakanlah, paling menantang? Langkah 5, negosiasi dengan orang sulit. Worthy opponent. Walker nyebutnya lawan yang sepadan. Wah, lawan yang sepadan. Gimana tuh maksudnya? Ya, orang yang alot gitu. Kuncinya, kita perlu paham kebutuhan dasar manusia di balik sikap keras mereka. Biasanya sih soal rasa aman, koneksi, atau harga diri. Kita perlu kelola ego kita dan ego mereka juga. Nah, tekniknya bisa coba pelabelan emosi. Pelabelan emosi ya? Itu kuat banget loh efeknya. Misalnya nih, Anda bisa bilang dengan tenang, sepertinya Anda merasa ini nggak adil ya, atau kedengarannya Anda khawatir banget soal X. Oh gitu. Jadi kita acknowledge perasaannya ya. Sama komunikasi tanpa kekerasan. Fokusnya ke observasi, apa yang terjadi, perasaan, apa yang dirasa, kebutuhan, apa yang penting, dan permintaan, solusi konkretnya apa. Intinya, pisahkan orang dari masalahnya. Tujuannya kan bangun jembatan, bukan tembok. Keren banget. Jadi itu tadi rencana aksi 5 langkah Anda. Disarikan dari pengalaman yang ekstrim, tapi ternyata relevan banget ya. Ingat kata Scott Walker, ini bukan sulap, tapi soal latihan disiplin. Dan kayak kata Tony Robbins, pengulangan itu ibunya keahlian. Jadi langkah kecil aja, tapi konsisten. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda. Dari kelima langkah tadi, kelola diri, persiapan psikologi negosiasi, hindari kesalahan, sama hadapi orang sulit, kira-kira mana nih yang paling perlu Anda asah saat ini? Iya juga ya. Dan coba pikirin, satu tindakan kecil apa yang bisa Anda mulai praktikan minggu ini dalam interaksi Anda. Ingat ya, ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal memulai dan menjadikannya kebiasaan. Itu yang penting. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.